Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi tentang indikator Kabupaten Kutalaya Anak yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kutalaya Anak di seluruh Indonesia. Ayahanda dan bunda, informasi kali ini terkait dengan indikator ketiga Kabupaten Kutalaya Anak, yaitu terkait dengan keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Apa saja yang terkait dengan indikator ketiga ini yang perlu dijawab dan dipenuhi oleh setiap kabupaten kota yang telah mendeklarasikan menuju Kabupaten Kutalaya Anak. Pertama adalah terkait dengan apakah ada lembaga masyarakat yang berperan dalam mewujudkan Kabupaten Kutalaya Anak. Jika ya, sebutkan bentuk kelembagaan pada catatan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada setiap evaluasi Kabupaten Kutalaya Anak. Jika ibu bapa dapat menjawabnya ya, jika ya, apa bentuk kegiatannya? Ini kita bisa mintakan apakah lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Kuta kita itu terkait dengan kelembagaan Kabupaten Kutalaya Anak itu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Kabupaten Kutalaya Anak. Jadi, inti poin penting adalah mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh pihak yang terkait, yang berhubungan atau bermitra dengan lembaga masyarakat yang dimaksud. Di Kabupaten Kota Ibu Bapa pasti banyak lembaga-lembaga organisasi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, atau organisasi kepemudaan, organisasi wanita yang memiliki peran. Nah, bagaimana lembaga-lembaga yang ada di daerah ibu bapak itu berperan. Yang kedua adalah lembaga masyarakat ini selalu memberikan masukan tentang kebijakan Kabupaten Kutalaya Anak. Baik itu diminta ataupun tidak diminta, lembaga masyarakat ini benar-benar sangat membantu proses pengembangan Kabupaten Kutalaya Anak di tempat mereka beraktivitas. Ini menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah memberikan laporan tentang kegiatan Kabupaten Kutalaya Anak yang dilakukan oleh masing-masing lembaga masyarakat yang saya sudah sebutkan tadi. Baik itu bisa saja lembaga organisasi sosial atau non-government organization atau NGO atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Kabupaten Kutalaya Anak. Bapak Ibu yang ada fasilitas-fasilitas untuk percepatan pengembangan Kabupaten Kutalaya Anak otomatis memiliki banyak fasilitas. Nah, fasilitasnya apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebarluasan atau penguatan kelembagaan dari Kabupaten Kutalaya Anak ini. Lalu yang kelima, melakukan pemantauan, pengawasan tentang penyelenggaraan Kabupaten Kutalaya Anak. Ini sebetulnya merupakan bagian penting yang diperintahkan oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di pasal 72. Tetapi kita lebih spesifik bagaimana lembaga masyarakat ini ambil peran dalam pemantauan dan pengawasan tentang penyelenggaraan Kabupaten Kutalaya Anak. Lalu, kalau jawabannya tidak ada, ini yang menjadi penting untuk memberikan argumennya. Kenapa lembaga masyarakat yang ada di kabupaten kotanya tidak berperan. Ini menjadi catatan
Sebutkan nama-nama lembaga masyarakat yang berperan, lalu laporkan bentuk-bentuk kegiatan terkait dengan promosi tentang Kabupaten Kota Layak Anak, bukan dukungan kegiatan terkait dengan masing-masing klaster atau indikator. Jadi, fokus di indikator ini adalah peran lembaga masyarakat dalam percepatan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Selanjutnya, apakah ada dunia usaha berperan dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak? Jika ya, apakah bentuk kegiatannya? Di sini Ibu Bapak dapat menjawab. Pertama, apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kota Ibu Bapak itu memiliki kebijakan internal tentang perusahaan yang peduli anak? Ini kita bisa mintakan kepada perusahaan-perusahaan, tidak harus perusahaan yang besar, perusahaan kecil, UMKM atau kaki lima juga kita bisa mintakan apa kebijakan yang mereka terapkan dalam percepatan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Menjadi penting kita misalkan bahwa mereka sangat respon untuk mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak. Lalu yang kedua, produk perusahaannya itu betul-betul ramah anak. Lalu yang ketiga, perusahaan-perusahaan atau dunia usaha yang ada di kabupaten kota itu memiliki program CSR, program tanggung jawab sosial. Atau jawaban yang terakhir, tidak. Ini juga selalu beri argumen. Apa argumennya? Kenapa belum ada dunia usaha yang berperan? Untuk menjawab dan menguatkan jawaban atas pertanyaan ini, tolong lampirkan nama-nama dunia usaha, begitu juga kegiatannya terkait dengan promosi tentang KLA, bukan dukungan kegiatan terkait masing-masing klaster atau indikator. Tapi fokus, kembali lagi seperti lembaga masyarakat tadi, dunia usaha ini benar-benar mereka membuat aura di kabupaten kota itu benar-benar menuju layak anak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Ini menjadi penting. Apakah telah terbentuk asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia, APSAI, kabupaten kota? Jawabannya ya. Jika ya, apa bentuk kegiatannya? Apakah asosiasi ini telah melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan perusahaan ramah anak, kemudian mempromosikan Kabupaten Kota Layak Anak, lalu ketiga, menyediakan sarana prasarana dalam mendukung Kabupaten Kota Layak Anak. Jika jawabannya tidak, ini tolong diberikan argumen. Pada poin A, buktikan dengan foto dan notulensi dari sosialisasi. Untuk poin B, buktikan foto kegiatan promosi KIE-nya. Poin C, buktikan foto dan penerimaan manfaat sosial, misalnya penyediaan ruang pertemuan misalnya ya. Jadi pertanyaannya, apakah harus perusahaan-perusahaan besar yang membentuk asosiasi? Tidak. Kita perlu belajar dari Kota Denpasar. Mereka itu menghimpun pedagang-pedagang bakul itu tergabung di dalam asosiasi ini, dan mereka sangat antusias dan ambil bagian. Untuk itu ibu bapak yang ada di kabupaten kota lain yang belum membentuk APSAI, tolong berkomunikasi dengan APSAI pusat, lalu berkomunikasi juga dengan kabupaten kota lain yang sudah membentuk APSAI. Salah satunya adalah Kota Denpasar. Selanjutnya, apakah ada media yang berperan dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak? Ibu bapak terkait dengan jawaban ini ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk kegiatannya? Pertama, pemberitaan layak anak. Itu pertama. Kedua, melakukan kampanye. Jadi berita kampanye tentang percepatan kabupaten kota A menuju layak anak. Itu jadi headline atau menjadi
pemberitaan. Kemudian kedua, menyediakan prasarana dan sarana dalam percepatan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Dari segi aspek kelembagaan ini menjadi penting atau bentuk lainnya. Lalu tidak, dengan catatan Ibu Bapak, kembali lagi terkait dengan media ini lebih fokus untuk mengkampanyekan tentang percepatan kabupaten kota di mana media itu berada menuju layak anak. Ini Ibu Bapak menjadi penting. Lalu tambahan akhir di dalam indikator ketiga ini adalah apakah ada lembaga lain selain lembaga masyarakat, dunia usaha dan media yang mendukung Kabupaten Kota Layak Anak. Jika jawabannya ya, sebutkan. Misalnya lembaga legislatif, ketua DPR, ketua fraksi atau ketua komisi atau perwakilan-perwakilan dari partai politik itu mereka bersuara tentang dan mendorong bagaimana mempercepat kabupaten kotanya menuju layak anak. Itu bisa saja ditandai dengan mereka aktif atau menginisiasi pembentukan Perda Kabupaten Kota Layak Anak kalau belum. Lalu yang kedua, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini bisa diwakili oleh pengadilan negeri di mana anak-anak atau lembaga pengadilan negeri itu berada di kabupaten kota itu. Apa saja program-program yang mereka ambil untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Salah satunya adalah mereka terus mendorong masyarakat untuk selalu melindungi anak-anak. Jangan sampai berproses di pengadilan. Ini menjadi penting juga. Kemudian para akademisi, universitas-universitas atau institusi yang berada di kabupaten kota itu bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media itu terus mengkampanyekan bagaimana kabupaten kota di mana mereka mengabdi itu benar-benar layak anak. Kemudian ini yang menjadi sangat penting peran dari para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu menyuarakan bagaimana nih kita mewujudkan kabupaten kota kita menjadi kabupaten kota layak anak. Ini Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator ketiga ini. Berharap Ayahanda dan Bunda, kalau kita sudah mengetahui informasi terkait dengan indikator 3 KLA ini dan kita sudah menyadari posisi-posisi kita baik itu sebagai orang per orang atau yang aktif di lembaga masyarakat, di organisasi-organisasi masyarakat, lalu atau menjadi pengusaha apa yang sudah dapat diperankan, atau menjadi pemilik media massa, atau tidak ada satupun yang ada di kabupaten kota itu ditinggal. Bisa saja Bapak Ibu yang aktif di lembaga legislatif, aktif di lembaga yudikatif, aktif di perguruan tinggi sebagai akademisi, lalu yang paling penting juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk ambil bagian bagaimana mewujudkan kabupaten kota kita itu selalu melindungi, menghargai, atau menghormati, memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus melalui kebijakan kabupaten kota layak anak yang diperankan oleh lembaga kita masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.